สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Jin Curse. Ayo kita mulai. Film diawali dengan seorang gadis bernama Ni yang dikejar seorang pria bernama Tohmar dan ayahnya sendiri yang ingin menyingkirkan barang yang berisikan roh nenek moyang darinya. Ni keke ingin menyimpan benda tersebut. Singkat cerita, dia pun diikat dan ritual pelepasan pun dilakukan. Tak lama Ni berubah yang sudah dirasuki roh jahat dan dia bersumpah akan membawa mereka semua ke neraka. Setan itu meraung dan menolak pergi yang akan selalu mencari pengganti Ni sampai kapanpun. Setelahnya, setan itu mencongkel sebelah mata Ni sambil tertawa jahat. Waktu berlalu dan Ni pun sudah tua yang terlihat menatap ke arah rumah tuanya. Cerita berlanjut ke sekeluarga dari Thailand yang baru saja pindah ke Malaysia. Pria ini bernama Win dan istrinya bernama Joy beserta kedua putrinya yang bernama Lin dan Mina. Win ditawari pekerjaan dan diberikan tempat tinggal yang sudah disiapkan temannya yang bernama Chad. Rumah yang tak lain adalah kepunyaan keluarga Ni dulu. Lin, si anak bungsu, berkeliling melihat rumah tersebut yang letaknya persis di dekat pantai. Malamnya, Win mendapatkan surat yang isinya perintah penyitaan yang artinya Win pindah karena memang tidak ada pilihan lain karena bisnisnya sudah bangkrut di Thailand. Besoknya di saat Joy sedang membuka dus barang, dia menemukan sebuah buku dengan judul Cara Menangkal Ilmu Hitam. Mina dan Linla yang disuruh membawa kotak-kotak barang peninggalan dari pemilik sebelumnya ke gudang. Nah, di sini Lin menemukan sebuah tasbih yang dia sebut kalung bergaya vintage. Ada juga mereka menemukan sebuah tanduk hitam yang dikantongi oleh Mina sebelum mereka naik ke atas. Di tempat lain, Chad dan Win mampir ke pemakaman warga dan ada yang aneh di sini. Win seakan melihat mayat yang di pocong itu bergerak sementara beberapa warga heboh dengan penemuan kucing jadi-jadian. Seorang bapak-bapak yang dipanggil Toh Imam pun dipercaya untuk menangani kasus seperti ini. Seorang wanita kerasukan dan Toh Imam membacakan doa pengusiran yang membuat wanita itu muntah lalu pingsan. Toh Imam sendiri mempunyai anak laki-laki bernama Ding yang belum begitu bisa diandalkan untuk mewarisi keahliannya. Setelah kejadian tersebut, Win sempat berbincang-bincang dengan Toh Imam dan malamnya suasana agak berbeda. Mina tampak duduk di kursi goyang sambil melihat tasbih dan tanduk hitam yang dia temukan tadi pun ditempatkan di sampingnya. Tak lama dia masuk dan melihat pintu gudang yang bergetar lalu mencoba membukanya. Yang ada pegangan pintu patah dan Mina cuek berjalan pergi, tapi pintu yang sedikit terbuka itu terbanting sendiri seakan ditutup dari dalam. Karena penasaran, dia berjalan mendekati pintu sambil memanggil ibunya dan di waktu yang bersamaan, suara azan pun berkumandang. Di tempat lain ada seorang wanita berkerudung dengan kuku panjang melengkung yang membaca buku tentang ilmu jin. Di sana tertulis, jin dasim menyebabkan kebencian dan perang. Untuk mencegah kutukan jin yaitu menggunakan jin melawan jin. Setelah itu ada suara yang berkata, nenek buyut kembali. Besoknya rumah Win didatangi Nasrin dan Lee yang katanya disuruh Chad untuk memperbaiki nok pintu yang rusak. Selama Lee mengerjakan pegangan pintu itu, Nasrin berjalan melihat-lihat foto keluarga dan berkata keluarga yang sangat bahagia. Joy datang yang menanyakan siapa dan apa tujuannya di rumah mereka. Nasrin mengenalkan diri dan alasan dia di sana serta memberikan roti kepada Joy, tapi entah kenapa, jika dilihat dari mimik wajah Nasrin sepertinya dia bukan gadis kampung biasa. Ternyata benar, dia adalah adik dari Toh Lung, orang kampung sana yang dikenal sebagai dukun yang bisa mengusir roh jahat. Lee sendiri adalah keponakan mereka yang juga sebenarnya disiapkan untuk menggantikan Toh Lung, tapi anak itu lebih suka keluyuran, sedangkan Nasrin yang berkeinginan belajar malah tidak diperbolehkan karena dia adalah seorang wanita. Karena itulah dia mengeluarkan selembar foto keluarga Win dan meminta kakaknya untuk mengurusnya. Malamnya Joy membaca buku tentang perilaku orang yang terkena ilmu hitam sambil makan roti pemberian Nasrin. Win pulang ke rumah dan hanya beberapa kalimat terucap saja, suami istri ini langsung beradu mulut.
Sang suami menyindir yang katanya baik sekali Chad sampai menyuruh orang memperbaiki pegangan pintu dan memberikan makanan, sedangkan sang istri menyindir katanya kemana saja pulang selarut ini. Kesalahan-kesalahan masa lalu pun diungkit di mana Win pernah selengkong dan bangkrut karena bisnis yang gagal sehingga membuat keluarganya terdampar di pelosok begini. Pertengkaran itu berhenti sewaktu Mina turun yang langsung memarahi mereka. Tengah malam saat semua tertidur, ada yang menarik selimut Joy yang membuatnya terbangun. Di pikirannya mungkin angin karena jendela kamarnya terbuka. Saat dia ingin menutup jendela itu kembali, Joy sempat terdiam melihat sosok aneh yang berdiri di luar tanpa menyadari ada seekor kalajengking di dekat jendela. Kalajengking itu menggigit tangannya dan sekilas ada suara yang berkata, tak lama terdengar suara teriakan di luar yang membangunkan Win yang pada saat itu sedang tidur di sofa. Ternyata itu adalah suara Lin yang syok melihat binatang dengan perut menganga yang digantung di luar. Joy sendiri mulai tidak enak badan dan Lin pun semakin tidak betah tinggal di sana yang curhat kepada bestinya. Lagi asik-asik ya chit-chatan, seseorang memegang pundaknya sambil berkata, "อย่าไปยุ่งกับมัน มันเป็นกองโตแน่ๆ มันจะนำความชั่วร้ายมาสู่ครอบครัวของเธอ อย่าไปยุ่งกับมัน ไม่อย่างนั้นครอบครัวของเธอจะตายกันหมด." Seorang warga lainnya langsung menghampiri dan membawa nenek yang tak lain adalah Ni itu pergi. Lin sendiri mengadukan kepada ibunya yang kebetulan ada di sana, yang katanya semua orang terasa aneh. Mina yang saat itu sedang di kamar tampak asik dengan tasbih temuannya. Tiba-tiba dia merasa mendengar suara pintu terbuka tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Di laptopnya seperti ada bayangan yang berkata, apa yang sudah kamu lakukan, yang membuatnya kaget. Di depan pintu ternyata sudah ada Mina yang menanyakan ada apa, tapi Lin menjawab tidak ada. Karena kejadian binatang tergantung kemarin, Win meminta beberapa orang untuk berpatroli di sekeliling rumahnya. Joy sendiri semakin tidak enak badan sampai muntah darah. Tengah malam, Joy terbangun saat mendengar suara Lin yang memanggilnya. Anehnya di depan kamar tidak ada siapa-siapa, tapi karena pintu menuju gudang itu barusan tertutup, Joy mencoba mencari Lin ke sana dengan cahaya senter ponsel seadanya. Sekilas seperti ada yang barusan lewat dan sesuatu menggelinding ke depan Joy yang ternyata bola mata. Joy sempat kaget, tapi di depan sana lebih menakutkan lagi. Ada seseorang yang membelakanginya sambil jongkok seperti sedang memakan sesuatu. Joy menyentuh punggungnya sambil memanggil Lin dan dia kaget saat sosok itu membalikkan wajahnya yang tidak bermata. Joy ketakutan terlebih lagi, kursi goyang itu bergoyang sendiri dan gawatnya pintu keluar tidak bisa dibuka. Biji mata menggelinding ke kakinya dan sosok iblis itu muncul yang menanyakan siapa Tuhanmu. Joy semakin takut dan berteriak memanggil suaminya dan ternyata semuanya hanyalah mimpi. Lanjutan tentang cerita Ni dulu. Dia diikat dan dibentak yang ditanyakan siapa Tuhanmu. Ni tertawa yang mengatakan kau pikir Tuhan akan peduli dengan orang sepertimu? Setelahnya dia dibacakan ayat-ayat yang berujung Toma malah disemprot gerombolan cacing dari mulut busuk setan perempuan ini. Sewaktu Thomas sibuk membersihkan kepalanya, Ni menghilang dan lilin pun padam. Sang ayah disuruh menyalakan lilin tapi ditiup lagi olehnya. Samar-samar mereka melihat sesuatu di depan mereka, tapi karena terlalu gelap, Thomas menyuruh melemparkan korek api ke depan dan setelah 2 kali, barulah terlihat iblis itu ada di sana dengan kondisi tangan yang sudah tidak diikat. Ayat-ayat pun diucapkan dan sang ayah segera menyalakan lampu minyak kembali. Singkat cerita, bacaan ayat-ayat membuatnya kesakitan dan iblis pun berhasil diusir. Kembali ke momen sekarang. Lee menghampiri Lin yang sedang duduk sendirian yang hanya sekedar ingin memberikan nomor teleponnya. Di tempat lain, Joy pergi ke dokter untuk mengobati tangannya yang tergigit kalajengking sedangkan Win sibuk dengan kerjaannya. Dia sempat dipuji oleh bosnya yang katanya hanya dialah yang bisa diandalkan melebihi siapapun di kantor mereka. Di tempat lain, foto keluarga Win mulai dipakai untuk hal-hal negatif. Malamnya, Joy tampak membeli makanan sedangkan Mina menunggunya di mobil. Bangkai kucing di jalanan itu sempat membuat Mina jijik. Sewaktu mengendara pulang, mobil tiba-tiba mogok dan Mina menanyakan siapakah yang berdiri di depan jalan. Setelah mobil berhasil dihidupkan kembali, sosok itu menghilang. Joy pun menjalankan mobilnya tapi sayangnya sebuah truk menabrak mobil mereka dari samping yang membuat mobil tersebut terbalik. Keduanya tak sadarkan diri dan kejadian aneh juga terjadi pada Win di tempat lain.
Ada seseorang yang muncul di tengah jalan dan menghilang begitu saja. Sewaktu kunci mobilnya terjatuh, sosok itu muncul lebih dekat dan menghilang. Mobil susah di starter dan iblis itu sempat memperlihatkan wujudnya sebentar lalu menghilang. Dia lalu dikagetkan kemunculan chat yang tiba-tiba yang mengabarkan tentang kecelakaan istri dan anaknya. Lin sudah di sana bersama Lee dan setibanya Win, dokter berkata Mina sudah kehilangan nyawanya. Lin sangat terpukul dan berkata ingin pulang ke Thailand segera. Malamnya diadakan doa bersama untuk Mina dan Lee tampak datang bersama Nasrin. Lee disuruh duduk di sebelah Ding dan tak lama dia seperti melihat roh Mina di samping fotonya. Toh Imam juga melihat sosok itu yang dia bilang itu namanya Jin Korim yang selalu bersama kita sampai mati. Nasrin tampak memperhatikan Win dan Toh Imam sempat menundukkan kepalanya tanda menyapa. Joy sendiri masih selamat yang langsung menanyakan Mina. Melihat mimik wajah Win saja dia tahu sesuatu sudah terjadi dengan putrinya dan langsung menangis histeris. Joy yakin ada sesuatu di rumah mereka yang menyebabkan mereka seperti ini. Pulangnya, Win berkendara sambil menghubungi Nasrin, tapi tidak dijawab. Yang ada, Nasrin sedang sibuk menjahati orang dengan ilmu hitam bersama abangnya. Walaupun perjanjian dengan Jin itu harus mengorbankan nyawanya, dia tetap tidak akan mundur. Setelah itu, Win sudah ada di depan rumahnya dan antara mereka berdua sepertinya punya cerita masa lalu. Lee sendiri yang dari tadi memanggil pamannya dari luar mengintip lewat jendela karena tidak ada yang menjawab. Jadi benar antara Nasrin dan Win dulu punya kisah cinta. Nasrin menanyakan apakah Win merindukannya, tapi Win malah menanyakan apakah yang terjadi dengan keluarganya itu adalah ulahnya. Nasrin pun kesal dan menyalahkan Win yang sudah menyakitinya dulu. Melihat drama tersebut, entah apa yang ada di otak Lee, dia langsung menggeledah lemari seperti ingin menemukan sesuatu. Di laci inilah dia melihat foto Nasrin dan Win dulu. Ada pula surat keterangan keguguran dan Lee langsung bersembunyi di bawah meja saat mendengar suara pintu yang terbuka. Dia mengintip dari celah dan terlihat ada baju perempuan. Setelahnya Lee keluar saat mendengar suara pintu tertutup dan di atas meja sekarang sudah ada yang diawetkan serta suara yang berkata, "Kau akan menjadi budakku." Lee kemudian memberanikan diri menghampiri Nasrin yang menanyakan apakah yang ada di tangannya sekarang adalah bayinya. Nasrin menjawab bayi yang ditolak oleh ayahnya sendiri dan dia juga menyuruh Lee agar tidak ikut campur. Emosi Nasrin memuncak yang memaki Win agar melihat yang dipaksa dikeluarkannya dulu. Win berkila yang berkata dia pikir dulu Nasrin membohonginya, makanya dia seenaknya menyuruhnya agar saja dan sekarang Nasrin mengarahkan paku panjang ke arah Win yang disebutnya paku dan jaminan. Jadi Win dulu dengan kejam meninggalkan Nasrin dan bayi mereka. Nasrin begitu sakit hati dan karena marahnya inilah, dia memilih bersekutu dengan setan untuk membalaskan dendam. Lee berteriak memanggil bibinya agar tidak melakukan hal gila tapi dibentak bibinya agar meninggalkan ruangan dan jangan ikut campur. Si bocah dengan sigap langsung melarikan diri dan Win pun memohon agar Nasrin tidak lagi menyakiti keluarganya dan sebagai gantinya ambil saja nyawanya. Dengan senang hati Nasrin mengabulkan permintaannya tapi saat dia mengarahkan paku itu ke kepala Win, paku itu ditahan oleh Tohlung kakaknya yang datang tepat waktu. Tohlung menyuruh Nasrin menyudahi semua dendam ini dan biarkan Win sekeluarga yang berurusan dengan karma. Nasrin terdorong saat kakaknya mencabut paku di tangannya dan dia lalu memberikan sebuah patung dengan lilitan tali yang dia sebut sebagai jin yang mengutuk keluarga Win. Patung itu diberikan pada Win karena dia tahu bahwa Win tidak bisa mematahkan kutukannya. Yang dia pedulikan sekarang hanyalah adiknya Nasrin agar tidak menambah dosa lebih banyak lagi. Tohlung mengancam agar Win pergi sejauh mungkin dari keluarga mereka dan jangan sampai bertemu lagi atau dia akan dihabisi. Perjalanan pulang, Win menelpon Chad untuk memeriksa keadaan Joy sedangkan dia akan menjemput Lin. Sayangnya, iblis sudah berhasil merasuki tubuh Lin. Setelah itu, Lin seperti terdampar di sebuah tempat dan terdengar suara Mina yang memanggilnya. Ada sebuah kayu yang menghajarnya sampai tak sadarkan diri dan disinilah dari kepala Lin diambil dengan cara dititiskan ke mangkok. Ternyata pelakunya itu adalah Ni dan dia sudah menyiapkan sebuah ritual. Lin akhirnya sadar yang merintih kesakitan dan Ni mengatakan,
Tuh, kau boleh tolong dah. Ambil jaga diri lah. Lin mencoba untuk merangkak pergi, tapi nenek Ni ini lebih lagi yang langsung tangannya dengan tujuan agar Lin tidak kemana-mana. Lin dibaca-bacain dan pun ditempel di jidatnya yang membuatnya menjerit juga berubah. Sang nenek hanya tertawa melihatnya. Di tempat lain, Thomas sendiri memanggil Nasrim dan menemukannya yang sudah di pohon yang mengakhiri hidup. Kembali ke Win. Sesampainya di rumah, dia melihat Lin dengan keadaan yang aneh dan kabur lewat jendela. Lee sendiri ternyata melaporkan kejadian ini kepada Toh Imam dan mereka pun segera menuju ke rumah Win. Di tengah jalan mereka melihat Win yang teriak-teriak memanggil Lin sambil berlari. Lin sudah seperti makhluk gila dan terjadilah kejar-kejaran sampai ke arah hutan. Dia kesurupan dan Win kehilangan jejaknya. Nyenter sana-sini ternyata dia ada di depan mata sedangkan Toh Imam, Lee dan Ding memutuskan berpencar untuk mencari ayah dan putrinya. Belum juga memulai suara teriakan Win menarik perhatian yang posisinya sedang diserang. Ding yang ingin mendekat mental hanya dengan sekali tatapan Lin yang kesurupan. Melihat itu, Lee memilih mundur dan Toh Imamlah yang mulai menyebut ayat-ayat untuk melawannya. Lin melayang di udara dan menghempaskan mereka semua dengan teriakan kemarahannya. Angin bertiup begitu kencang dan Toh Imam meminta jin yang diberikan Toh Lung tadi. Toh Imam mencoba menyalakan lighter yang bermaksud ingin membakar jin tersebut, tapi iblis berkata, kau tidak akan bisa mendapatkan anak ini kembali. Setan itu lalu menyerang Toh Imam dan singkat cerita, Toh Imam pun koid. Setelah melenyapkan Toh Imam, setan itu pergi yang disusul oleh Win sedangkan Ding begitu berduka atas kepergian ayahnya. Joy yang dibonceng Chad dari rumah sakit pun tiba-tiba motornya mogok di tengah jalan. Joy memilih berjalan kaki ditemani Chad, sedangkan Win masih mengejar Lin. Terdengar suara Lin dari dalam rumahnya dan di sini ada suara yang berkata, dia milikku sekarang. Win masuk ke rumah dan dia dipermainkan dengan langkah kaki yang lari ke sana kemari. Setan itu nempel di atas sana dengan cakar tajamnya. Perlahan-lahan dia menapak dan ada setan yang memperlihatkan wujud aslinya. Setan itu kemudian menerkam Win dan berkata akan menghabisinya. Win disiksa sampai tak sadarkan diri dan ketika sadar, dia melihat setan yang ingin mencelakakan Lin. Pelan-pelan, Win mendekat dan ingin menjauhkan paku itu dari tangannya. Tak lama sang ibu datang yang juga menahan tangannya sambil berbicara kepada Lin. Sesungguhnya, Lin meminta pertolongan tapi iblis itu terus memaksanya yang berkata akan membawa Lin ke neraka. Ding dan Lee muncul di sana, lalu Ding sebagai keturunan Toh Imam mencoba mengusir setan dengan menyebutkan ayat-ayat yang membuat setan itu kebingungan. Sampai pada akhirnya, suara azan pun berkumandang. Sayangnya satu mata Lin sudah sebelum dia akhirnya pingsan. Segalanya berakhir dan besoknya, Lee kembali ke rumah pamannya yang masih ngambek dengannya. Pamannya mengatakan putri Pak Win tentu saja selamat karena sebenarnya dia tidak mengutuk mereka. Nasrin sangat membenci mereka, jadinya dia berakting berpura-pura mengutuk supaya Nasrin percaya. Walaupun Toh Lung adalah seorang dukun, tapi dia masih tahu mana yang baik dan buruk. Sesungguhnya mereka-mereka itu adalah pembohong dan sejujurnya, Toh Lung juga tidak bisa mengendalikannya 100%. Ini membingungkan karena menurut Lee, dia sendiri menyaksikan jin masuk ke dalam badan Lin. Jawaban ini juga membuat Toh Lung bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya. Jadi diceritakan kembali kisah ini dulu. Toma membacakan doa dan menulis sesuatu di kain yang akhirnya dibungkus rapat. Dia meniupkan sesuatu ke arah Ni yang masih kerasukan saat itu dan tiba-tiba Ni yang tadinya cekikikan pun pingsan. Barang yang dibungkus itu disebut jin dan Toma hanya bisa menahannya tapi tidak menghancurkannya. Toma menyuruh Ayani agar menyimpannya baik-baik di tempat di mana orang tidak bisa menemukannya. Nah, setelah itu suatu hari, Toh Lung menanyakan kepada Chad di manakah barang nenek moyangnya disimpan. Dia menunjukkan di mana letak barang itu yang padahal sudah dipaku di dinding. Isinya ternyata adalah tanduk iblis dan Toh Lung mengatakan barang itu harus dimusnahkan dan dipindahkan dari rumahnya. Dia pun membakar sambil membaca-baca ayat dan 1 jam sebelum Win tiba di rumah itu, Chad memang sudah merencanakan siasat buruknya yang sengaja menjebak Win untuk tinggal di rumahnya karena Chad kesal Win dianggap sudah mengambil pekerjaannya. Ni sendiri adalah nenek dari Chad.
Awalnya, Ni sudah berpesan barang nenek buyut itu jangan dikeluarkan, tapi Chad dengan sengaja mengeluarkan tanduk itu dan menyimpannya kembali di tempat sebelumnya dengan keadaan terbuka sampai pada akhirnya ditemukan oleh dua gadis malang tersebut. Inilah kenapa kata orang kita mengenal wajah tapi tidak pernah mengetahui isi hati, bahkan isi hati orang yang kita kenal sejak lama. Iri itu seperti panah, dilontarkan menuju mereka yang menjadi sasaran keji. Iri juga bisa menyebabkan seseorang menggunakan ilmu hitam yang jahat dan mengerikan. Pesan dari film ini, wahai orang-orang beriman, janganlah mengikuti langkah setan. Siapa yang mengikutinya, setan akan menyuruhnya melakukan perbuatan keji dan mungkar. Surah An-Nur ayat 21. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.